Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahada Tampi dari SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, kelas 12 DKV 1. Saya di sini akan menjadi host di acara podcast Suara Pelajar yang bertemakan tentang pendidikan. Dan juga saya di sini juga ditemani oleh kakak-kakak dari UMS. Silakan Kak, silakan Mas, Mbak perkenalkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Asyaidah dari Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Azhar Musaki, biasa dipanggil Azhar, dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo teman-teman, nama saya Rizky Khoiril Alamin dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gimana nih Mas, Mbak, kabarnya pagi ini, siang hari ini, sehat kan? Alhamdulillah, sehat, baik. Oh iya Mas, Mbak, aku mau nanya nih, apa sih yang membuat Mas sama Mbak tertarik masuk di kuliah di UMS ini? Ya, jadi selain Universitas Muhammadiyah Surakarta ini adalah universitas swasta yang peringkat 3 internasional terbaik. Baik. Oh, jadi peringkat 3 terbaik internasional gitu, se-Indonesia jadi. Iya. Wah, bagus banget. Coba Kalau dari saya sebenarnya nggak terpengaruh saya dari universitas terbaik itu enggak. Dari SMA itu aku udah kayak merasa udahlah aku pengen di UMS gitu. Jadi nggak ada kemungkinan untuk ke negeri atau gimana. Jadi langsung ke UMS. Ini nggak ada dari niatan dari waktu SMA atau SMK gitu emang pengen bener-bener masuk ke UMS itu enggak ya. Jadi kayak emang udah langsung masuk aja gitu ya. Ada yang kayak Masnya? Kalau saya masuk di UMS di Program Pendidikan Agama Islam karena di sana memiliki 3 kriteria. Yang pertama itu yang disampaikan oleh Mbak Anissa, yaitu universitas yang unggul nomor 3. Kemudian nomor 2, di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah itu memiliki 2 kelas untuk program studi agama Islam. Yang pertama itu internasional, yang kedua itu reguler. Kemudian yang ketiga, karena Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk program studi pendidikan agama Islam memiliki praktek yang nyata di lapangan bagi masyarakat. Gitu ya. Oh iya, coba dong Mas sama Mbak jelasin dong jurusan yang Mas sama Mbak ambil supaya orang-orang yang kalau pengen masuk kuliah di UMS itu tertarik sama jurusan Mas Mbak gitu. Coba Mbaknya dulu. Baik. Dari saya, program studi pendidikan olahraga yang pertama adalah sarana dan prasarananya sangat lengkap dan sudah terakreditasi unggul prodinya. Ya. Terus untuk materi atau praktek di lapangannya, dari program studi pendidikan olahraga sudah terlampaui 80% untuk praktek di lapangan dan 20%-nya untuk teori. Coba Masnya? Kalau dari pendidikan teknik informatika ya pastinya pendidikan teknik informatika di UMS itu sudah terakreditasi unggul. Nah terus ya mungkin kalau bagi teman-teman yang mau melanjutkan memiliki bakat di multimedia atau programming itu bisa banget untuk melanjutkan di program studi pendidikan teknik informatika UMS. Kayak saya dong. Bisa. Kayak saya juga tahu jurusan apa di kafe gitu. Oh gitu. Di PT itu juga ada namanya study club buat multimedia. Oh iya. Di PT itu ada study clubnya 3. Multimedia, terus ada kewirausahaan sama programming. Dia masih. Nah, programming jadi ngoding gitu. Ngoding. Kira gamers. Ngoding. Nah, itu di PTI ada itu. Coba Masnya apa Mas? Kalau dari Fakultas Agama Islam, dia memiliki 3 prodi. Yang pertama itu Pendidikan Agama Islam, yang kedua itu Hukum Ekonomi Syariah, yang ketiga itu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di mana yang ketiga ini sangat relevan banget, yang banyak dicari di masyarakat untuk zaman sekarang bagi seorang pengajar, guru maupun dai. Soalnya sekarang sih banyak juga anak-anak yang agamanya kurang atau apa gitu, jadi kayak mungkin pengen bagusin agamanya lagi, masuk ke kuliah itu ambil jurusan agama. Aku juga mau nanya lagi nih, apa sih yang Mas sama Mbak lakuin kalau misalkan udah lulus dari kuliah di UMS ini? Coba Masnya dulu yang kanan, masa Mbaknya mulu sih. Baik, kalau lulusan profil pendidikan agama Islam itu pastinya akan menjadi guru agama, dai, ataupun ustadz, maupun bisa menjadi riset untuk ilmu pengembangan
di luar. Jadi pendidikan agama Islam itu tidak hanya menjadi guru, mereka juga bisa menjadi asisten dosen, menjadi peneliti ilmu, dan publikasi buku yang berkaitan tentang agama Islam gitu. Masnya? Nah, kalau di PTI kan pendidikan teknik informatika, udah ada pendidikannya, pasti luarannya jadi guru. Nah, tapi kalau di PTI itu nggak cuma jadi guru, bisa jadi guru maupun di kantor ataupun apapun itu, mungkin atau di stasiun televisi atau yang berbasicnya multimedia atau programming. Nah gitu. Nah, jadi di PTI itu malah bisa dua-duanya, bisa guru, bisa di multimedia atau programming gitu. Jadi kalau saya basicnya ke multimedia, mungkin kemungkinan besar saya nggak ke guru gitu. Ya bisa pengen saya ke stasiun TV sih. Mbaknya apa Mbak? Kalau saya di pendidikan olahraga, yang pertama pastinya guru olahraga di sekolah-sekolah dan sebagainya. Yang kedua bisa jadi pelatih. Wah, pelatih apa nih? Atlet kah? Pelatih atlet internasional, atlet internasional. pelatih nasional dan Iya. sebagainya. Bisa juga masuk ke Kemenpora, Kemenpora apa tuh Mbak? Kementerian Oh, Olahraga Kementerian dong, Olahraga. pastinya. Iya ya. Iya, jadi banyak capaian-capaian yang harus Terus capaian yang yang dilakuin bisa gitu, banyak. dicapai. Jadi banyak. Setelah lulus bisa kemana aja gitu. Yang Iya. penting. Ya. Oh iya, Mas Bak mau nanya nih, apa sih aktivitas sama kesibukan akhir-akhir ini sama Mbak lakuin yang di sekolah ini? Kayak magang kah, KKN kah, atau apa gitu? Coba Mbaknya jelasin dulu dong. Penasaran aku nih. Kepo banget ya. Iya dong. Jadi kita di sini mendapat program pengenalan lapangan persekolahan, Iya. di mana kita sudah melewati tahap 1 dan sekarang kita melakukan tahap 2-nya, Oh ya. di mana kita praktek langsung dan terjun langsung ke sekolah, ke kelas-kelas dan sebagainya, biar Oh. tahu apa sih plus minus atau kendala apa sih yang ada Kendalanya, di sekolah. Iya. Emang ada berapa tahap sih itu kayak itu? Ya, jadi kalau di UMS ada dua. Oh, dua Jadi tahap. 2 kali. Yang pertama ada observasi. Observasi. Jadi hanya observasi Kayak dan datang ke sekolah gitu. iya, terus yang kedua itu terjun ke lapangan ya, gitu ya. praktek dan Yang ngajak praktek. Kalau Masnya? Sama. Oh sama. Soalnya satu fakultas. Oh. Satu fakultas sama programnya sama. Ada PLP 1 sama PLP 2. Biasanya ngapain aja sih di sekolah ini, tugasnya disuruh apa aja gitu? Sama sih. Sama juga. Ke kelas ngajar. Ngajar. Ya gitu. Gitu jadi sama gitu. Sama, Oh. persis sama. Kalau Masnya? Sama dari kedua Mas dan Mbak ini, yaitu PLP 1, di mana kita diajarkan untuk melakukan observasi terlebih dahulu ke sekolah. Itu baru tahap pertama. Karena tahap pertama ini kita belum mendapatkan program atau pelajaran mata kuliah micro teaching. Nah, jadi untuk mendapatkan program micro teaching ini di tahap PLP 2. Agar kenapa? Karena agar nanti ketika kita sudah mengikuti program atau mata kuliah micro teaching ini, diharapkan kita bisa mengajar di kelas dan terjun langsung ke lapangan gitu. Juga nih aku mau nanya nih, apa sih yang Mas sama Mbak rasakan gitu saat mengajar di sekolah ini gitu? Tugasnya gitu kan lagi tugas tuh. Nah, kesannya apa gitu yang Mas sama Mbak rasakan gitu di sekolah ini? Iya, Oh, kalau baik. dari program studi pendidikan olahraga, saya otomatis ngajar olahraga Ya. di lapangan. Seru sih, karena lihat teman-teman di sini SMK Muhammadiyah 2 ini sangat Iya. excited. Terus apalagi dengan kegiatan olahraga di luar kelas dan Iya. sebagainya. Jadi dibuat have fun, dibuat kegiatan yang membuat anak-anak itu jadi lebih lebih senang gitu, lebih Ya soalnya kan senang. kalau olahraga kan emang identiknya dengan di Iya, luar gitu loh. di luar ruangan. Jadi kalau misalkan di ruangan gitu kayak bosenin gitu mah Iya. materi doang kayak ini mau olahraga apa cuman pelajaran Iya. gitu. Olahraga kan identiknya dengan itu ya. Nambah variasi aja Apa sih. variasi. Coba kalau Masnya? Kalau aku ya jujur aku kan baru ini ya ngajar di ibaratnya masuk kelas terus ngasih materi Iya. ke siswa SMK ya. Iya. Nah itu ya antara kaget dan biasa aja. Nah kagetnya jadi bermacam-macam jenis karakter siswa, ada yang begitulah pokoknya siswa SMK tuh ya.
Nah itu, dan senang ya, ada senangnya juga bisa berinteraksi langsung, terus terjun langsung, bisa ibaratnya menyalurkan materi Iya. sama siswanya. Tapi siswanya baik-baik kan, nggak Alhamdulillah, baik, nakal gitu ya? Enak, seru-seru kok. Kalau bergurunya gimana? Humble. Ampel-ampel. Enak. Nggak judes kan? Jutek gitu. Jadi baik gitu gurunya ya? Baik. Kalau masnya? Kalau dari saya, dari pendidikan agama Islam, buat siswa-siswanya mantap sih. Wah, Mereka sangat mantap, perhatian, asik dalam kelas dan mengikuti alur pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya ajar. Karena saya mengajar di kelas itu gimana caranya mereka biar bisa have fun dan mengikuti alur pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi mungkin dari ada gamenya, penyampaian materi menggunakan PPT atau disetelkan video dan lain sebagainya. Pokoknya saya mengajar di kelas itu gimana biar asik dan mudah dipahami oleh anak-anak gitu. Oh, iya. Biasanya kalau di itu ngajarin baca Quran juga nggak? Kalau di kelas saya itu ya pasti dipelajari, suruh baca, nanti ya suruh baca ayat, misalkan nanti saya Kebanyakan gitu, banyak yang bisa apa enggak? sebagian ada yang bisa, Ada yang enggak sebagian- gitu ya? Ya sebagian butuh pelatihan khusus. Latihan gitu. khusus kayak mungkin masih ikro atau apa juga Iya. masnya. Sama ini pesan-pesan buat anak-anak SMK, SMA yang mau melanjutkan pendidikan ke kuliahan gitu, apa sih pesan-pesan yang Mas Ba sampaikan buat teman-teman semuanya gitu? Coba mbaknya dulu. Kalau dari saya pesan-kesannya, kalau di SMK pastinya sudah tahu minat dan bakatnya. Ya, Nanti bisa lebih lanjut lagi dikembangin. ya mau nggak apa jurusannya Iya, lebih iya lagi. lebih dikembangin lagi, terus di luar dan sebagainya. Ya. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau Masnya? Ya kalau buat teman-teman di SMK ya kalau bisa untuk melanjutkan kuliah itu lebih baik, kalau tidak ya Kalau tidak langsung kerja nggak apa-apa. nggak apa-apa, langsung kerja nggak Soalnya kan apa-apa. udah ada pengalaman gitu loh. Iya, betul. Soalnya SMK itu sudah menjuru ya. Udah sudah menjuru ke ibaratnya basicnya Iya. siswa itu sudah menjuru. Tapi kalau mau melanjutkan yang jenjang lebih tinggi juga lebih bagus, dan pastinya lebih pekerjaannya itu lebih Tingkatannya nanti lebih tinggi lagi lagi. gitu loh. Kalau misalkan kerja gini nggak apa-apa. Kalau pengen langsung kerja, kalau buat pengen bantu-bantu orang tua kerja langsung nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau pengen ada niatan habis kerja gitu, kuliah juga nggak apa-apa, kerja sambil kuliah juga nggak apa-apa. Kan ada ya Mas Bay, kerja Ada. sambil kuliah gitu ya? banyak. Ada ya. Coba Masnya gimana? Kalau nasihat dan pesan untuk anak-anak SMK Bagus ini guru agama soalnya. di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini, Iya. pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah selalu semangat belajar untuk ilmu adik-adik, karena sekarang udah zamannya dimana adik-adik itu harus bisa lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama, walaupun kalian basicnya SMK atau lain sebagainya. Iya. Gimana harus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi adik-adik kewajiban, semuanya. ya. Itu walaupun di samping itu kalian bisa di samping dengan bekerja lain dan sebagainya, tapi bisakah yakinlah memprioritaskan ilmu itu lebih baik gitu. Iya. Gitu. Itu aja. Mungkin itu saja teman-teman podcast yang dapat saya sampaikan dan kakak-kakak dari WMS ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.